Baik, para siswa sekalian, kita lihat contoh soal berikut ini. Yang pertama tentang ajas black. Kemarin kita sudah mempelajari pada satu garis. Nah, sekarang kita lihat mulai dari suhu min, yaitu dari es dicampur dengan air. Soalnya adalah sebanyak 100 gram es pada suhu min 10 derajat Celcius dimasukkan ke dalam bejana berisi 500 gram air pada suhu 30 derajat Celcius. Nah, CS seperti yang kita ketahui 0,5 kalori per gram derajat Celcius, kalori laten lebur 80 kalori per gram, dan kalori jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius. Kita gambarkan grafiknya dulu, mulai dari es. Jadi kita gambarkan suhu min 10 derajat Celcius, ya, naik grafiknya. Ini kita buat T1 sampai di 0. Ini masih es, kemudian mendatar, dia melebur. Kita misalkan dia T2, tetap suhunya 0, ya, ini menjadi air. Dan setelah itu, ya, kalau mengubah suhu lagi sampai pada suhu campuran, kita misalkan di sini adalah TX, ya, TX. Ini Q3. Jadi kalau yang diperlukan untuk mengubah es dari suhu min 10 sampai dengan suhu TX itu diperlukan kalor Q1 tambah Q2 tambah Q3. Nah, dicampur ke dalam bejana. Anggap saja bejana dengan air, tidak ada pertukaran kalor, ya, tidak ada pertukaran kalor. Ini kita gambarkan. Ini adalah Q4, ya. Kita gambarkan Q4. Jadi yang merah ini adalah Q4 pada suhu 30 derajat Celcius, ya. Suhu 30 derajat Celcius. Massa di sini, massa air di sini adalah 500 gram. Sedangkan massa es di sini adalah 100 gram. Nah, kita masukkan rumus bahwa Q terima sama dengan Q lepas. Atau kita balik, ya, sesuai dengan ajas black, jumlah kalori yang dilepas sama dengan jumlah kalori yang diterima. Atau jumlah kalori yang diterima sama dengan jumlah kalori yang dilepas oleh zat tersebut. Nah, yang diterimanya adalah, ya, berarti es menerima kalori Q1 ditambah Q2 ditambah Q3. Ini Q3 sama dengan Q4. Q1-nya adalah massa S kali CS kali delta T1 tambah massa S dikali dengan L, ya, pada grafik mendatar ini 0 ke 0, Q2-nya ME kali L ditambah MS dikali, ya, di Q3 wujudnya udah berubah menjadi wujud air Ca kali delta T, ya, delta T3 kita bikin sama dengan massa air kali C air kali delta T4. Kita masukkan angkanya. Massa S itu adalah 100 dikali Ce 0,5 dikalikan dengan delta T1 itu adalah 0 dikurang min 10, berarti 10 ditambah 100 dikali dengan 80 ditambah 100 kali 1. Delta T3 nya adalah TX dikurang 0, maka kita cukup menuliskan TX saja, ya. TX
kemudian ini 500 dikali 1, delta T4 kita adalah 30 dikurangi Tx. 30 dikurangi dengan Tx. Nah, untuk memudahkan perhitungan, kita lihat dulu angka-angkanya. Ada di sini ya ratusan, 100, 100, 100, ini 500. Semua bilangan kita bagi dulu dengan 100. Bergampang ya. Maka di sini tinggal 0,5 kali 10 ditambah ini 80 ditambah ini tinggal Tx sama dengan ini 5 dikali 30 dikurang Tx. Baru kita cari 0,5 dikali dengan 10, 5 ditambah 80 tambah Tx sama dengan 150 dikurangi 5 Tx. Kita pindahkan sama-sama Tx ke sini, berarti Tx tambah 5 Tx itu 6 Tx sama dengan 150 dikurangi 85. 85 di sini ya, 5 tambah 80, maka Tx sama dengan 150 dikurangi dengan 85, 65 dibagi dengan 6 ya, tidak sampai 11 ya, berarti 10,8 derajat Celcius. Perlu ditegaskan di sini kalau Tx-nya dapat di atas 0, berarti S-nya semua melebur. Tetapi kalau dapatnya min, maka kita bikin Tx-nya sama dengan 0 derajat Celcius, tapi dalam kurung keterangannya S tidak semua melebur, ya, S tidak semua melebur. Ini untuk soal yang seperti ini kebetulan tidak dapat positif, ya, sehingga S semua melebur, ya. Kalau nanti Tx-nya kita dapat min, entah min berapa, maka suhu campurannya 0, dalam kurung S tidak semua melebur. Berikut kita lihat perpindahan kalor ada 3. Pertama konduksi, yang kedua konveksi, kemudian yang ketiga radiasi. Konduksi itu adalah pancaran, konveksi hantaran, sedangkan radiasi pancaran. Nah, logam A dan B dipadukan seperti gambar, bahwa Ka sama dengan 2Kb. Hitunglah suhu sambungan antara logam A dan logam B. Jadi diketahui konduktivitas logam A sama dengan 2 kali konduktivitas logam B. Maka kalau misalnya kita bikin ya konduktivitas logam B itu adalah K, ya, di atas kita bikin K, maka ini menjadi 2K. Sedangkan L-nya kita anggap sama, ya, ini sama, ya. Nanti ada keterangan, jadi ini sama-sama L, ini juga sama-sama L. Maka laju kalor konduksi Q per T logam A sama dengan Q per T logam B. Q per T logam A itu adalah konduktivitas logam A dikali luas penampangnya dikali delta T logam A per L. Ya, ini L, ini L. Kemudian KB dikali A dikali delta TB per L. Nah, kita coret besaran yang sama, A dengan A, L dengan L. Ka-nya tadi itu menjadi 2K kita bikin. Delta TA-nya adalah T, suhu sambungan T, dikurangi 10. Sama dengan yang di sini KB-nya K. Buka kurung 70 kurang P. Ya, delta T-nya 70 kurang P. Ingat ya, kalau delta T itu perubahan suhu itu adalah suhu tinggi kurang suhu rendah. Jadi 70 dikurang T. Karena kita coret 2 kali T 2T dikurang 2 kali 10 20 sama dengan 70
dikurang T. Kemudian 2T ditambah T. Ya, ruas kiri kita bikin yang pakai T, berarti 3T sama dengan 70 tambah 20. 90, maka T-nya 90 per 3 sama dengan 30 derajat Celcius. Ya. Jadi suhu sambungan antara logam A dengan logam B adalah 30 derajat Celcius. Demikian untuk hari ini. Terima kasih.